Halo, selamat datang lagi di channel Adon 44. Setelah 6 video sebelumnya kita membahas dan mengupas semua atau banyak hal ya. Kalau dibilang semua juga mungkin belum, tapi banyak hal terkait dengan Kemlu, diplomasi, kemudian khususnya terkait dengan CPNS diplomat tahun 2021. Pada video kali ini, di mana video ini saya buat tanggal 1 Juli 2021, kita sudah menerima informasi resmi dari Kemlu maupun BKN terkait dengan pembukaan atau pengumuman resmi pembukaan CPNS diplomat Kemlu. Pada tanggal 30 Juni 2021, kita menerima informasi resmi dari BKN pada pagi harinya, dan kemudian malam harinya Kemlu juga merilis pengumuman yang cukup panjang 26 halaman, tapi kan ini semua ya, semua formasi, dan saya tidak ingin menunda untuk membuat video ini dengan membuat pointers dulu, tapi saya akan coba langsung bahas atau bedah sekaligus memberikan update kepada teman-teman apa yang beda dari yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Karena ternyata lumayan banyak juga informasi atau mekanisme atau prosedur yang berbeda dari yang saya sampaikan, yang based on pengalaman saya di tahun 2013. Tentu ini sudah sangat jauh berbeda, dan langsung saja kita lihat pengumumannya. Teman-teman pasti sudah inilah ya, udah tahu ya pengumumannya. Kalau teman-teman memang mengikuti video ini, teman-teman berarti punya keinginan untuk masuk Kemlu sebagai diplomat, dan teman-teman pasti sudah tahu bahwa pengumuman ini dirilis di website di bawah ini, ie-cpns.kemlu.go.id. Di sini disampaikan bahwa dari formasi diplomat itu dibagi menjadi beberapa unit kerja penempatan. Jadi ada Kesekjenan, Sekretariat Jenderal, kemudian Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Ditjen Kerjasama ASEAN, Ditjen Kerjasama Multilateral, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Ditjen Protokol dan Konsuler, Ditjen Inspektorat Jenderal, dan Ditjen Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Ini sudah beberapa tahun terjadi, atau mekanismenya adalah penempatan di masing-masing unit kerja. Kalau di tahun saya dulu belum, kita diterima umum, kemudian nanti setelah lulus sekdilu atau pendidikan dasarnya, kemudian baru kita ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang tidak, sejak dari awal sudah ditempatkan. Nah, teman-teman sudah baca juga bahwa kualifikasi pendidikan sudah dipecah. Saya tidak akan membahas tentang itu, karena sebenarnya video ini juga pasti akan sangat panjang. Tanpa harus membahas itu pun sudah akan sangat panjang. Jadi teman-teman siap-siap bahwa video ini, karena saya buatnya tanpa persiapan untuk menuliskan poin-poin yang akan saya bahas seperti video-video sebelumnya, maka video ini pasti akan jauh lebih panjang, dan saya tidak akan memperpanjang lagi atau menambah durasinya dengan membahas kualifikasi pendidikan. Saya pikir cukup jelas, teman-teman bisa coba baca bahwa kualifikasi pendidikan HI misalnya itu 39 jenis formasi umum, 8 cum laude, kemudian 3 putra-putri daerah Papua dan Papua Barat, itu jumlah 50 formasi akan ditempatkan di ada 9 unit kerja misalnya. Itu teman-teman bisa baca. Nah, teman-teman tinggal fokus ke jurusan teman-teman apa, misalnya teman-teman hukum atau hukum bisnis, maka teman-teman nanti ada di 9 unit kerja yang ditempatkan, atau HI tadi di 9 unit kerja pilihannya. Kemudian kalau ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi studi pembangunan, itu ada di
8 unit kerja misalnya. Komunikasi, ilmu hubungan masyarakat, manajemen komunikasi, ilmu komunikasi itu di 3 unit kerja penempatan. Sastra Arab ini di 1 saja di Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Berarti di protokol konsuler nggak dapat nih ya. Sastra Cina sama 2 formasi ditempatkan di Aspasaf Asia Pasifik dan Afrika. Inggris informasi dan diplomasi publik dan seterusnya ya. Nah, ini jenis formasi dan kriteria pelamar yang dibutuhkan. Ini ada di video-video saya sebelumnya, ada yang sempat menanyakan kalau misalnya saya cum laude, baiknya saya masuk jalur cum laude atau jalur umum. Saya sampaikan bahwa setiap pilihan punya konsekuensinya. Kalau teman-teman mau masuk jalur cum laude, tentu secara kuantitas saingannya akan lebih dikit ya. Tapi secara kualitas tentu yang akan ada di formasi itu atau di kelompok itu adalah kompetitor yang juga sama-sama cum laude yang tentu berkualitas juga gitu. Jadi kuantitasnya lebih dikit tapi kualitasnya lebih kompetitif. Tapi kalau ngambil jalur umum, tentu secara kuantitas, secara jumlah pesaingnya akan lebih banyak. Tapi secara kualitas beragam. Mungkin ada yang cum laude juga, tapi mungkin ada yang secara prestasi akademik itu di batas yang dimungkinkan saja. Itu tentu kembali ke teman-teman ya, akan mengambil jalur yang mana. Kemudian oke, kita bahas. Nah, teman-teman nanti mungkin secara detail untuk persyaratannya kita akan bahas di bagian persyaratan, tapi pada intinya teman-teman harus baca dengan seksama setiap pengumuman yang disampaikan oleh Kemlu ini ya. Oke, persyaratan umum nih ya. Kita masuk ke persyaratan umum. Persyaratan umum pelamar. Ini umum ya. Maksudnya sudah lazim teman-teman ketahui warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Ini juga nggak perlu saya bacakan kali ya. Tapi nggak apa-apa, saya bahas dikit-dikit aja. Yang kedua, berusia. Nah ini usianya sudah terjawab nih teman-teman yang kemarin punya pertanyaan dan kegalauan tentang usia. Di sini sudah dijawab bahwa usia yang dapat melamar minimal 18 tahun dan berusia maksimal 35 tahun. Confirm ya. Jadi saat melamar usia minimalnya 18 tahun dan maksimalnya 35 tahun. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI atau Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota Polri. Nah, ini jadi teman-teman yang dalam posisinya seperti ini tidak boleh mendaftar. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tidak berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi teman-teman kalau jadi anggota atau pengurus partai politik harus mengundurkan diri dulu. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Kemlu dan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk di negara wilayah yang rawan secara politik, ekonomi maupun keamanan. Bersedia mengabdi pada Kemlu dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Jadi teman-teman kalau sudah niat untuk masuk Kemlu, sudah tahu semua informasi yang diinginkan, konsekuensi plus minus pekerjaan di Kemlu, maka teman-teman silahkan mendaftar
Tapi kalau masih ragu, coba yakinkan dulu karena di sini diikat minimal 10 tahun harus mengabdi di Kemlu. Nah, persyaratan khusus pelamar. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana dengan kualifikasi pendidikan jurusan yang sudah saya pernah bahas, tapi saya akan coba tayangkan di sini lagi. Ini adalah formasi-formasi yang dibuka jalur pendidikannya, dan S1 ya, pastikan teman-teman S1 karena Kemlu tahun ini tidak membuka untuk S2. Memiliki nilai IPK. Nah, ini IPK untuk pelamar formasi umum, kan tadi ada umum, khusus, cum laude, kemudian ada Papua dan Papua Barat, itu dipecah di sini. Untuk pelamar umum itu minimal 2,75 dengan skala 4. Untuk pelamar formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat minimal 2,5 dalam skala 4. Untuk pelamar formasi khusus putra-putri lulusan terbaik cum laude minimal 3,51 dalam skala 4. Selanjutnya persyaratan khusus untuk formasi diplomat adalah, nah ini nih tolong diperhatikan nih, ini sudah mulai banyak yang nanya di channel YouTube saya. Menguasai bahasa asing dengan baik, lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan ya. Untuk pelamar formasi umum dan formasi khusus putra-putri lulusan terbaik cum laude memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis macam-macam. TOEFL PBT, TOEFL Prediction juga boleh, TOEFL ITP, EPT dengan minimal nilai 550. Oke. TOEFL IBT itu minimal 80. TOEFL CBT nilai minimal 240. Kemudian TOEIC, TOEIC, kemudian TOEIC nilai minimal 690 atau IELTS minimal 6,5. Oke. Nah, ada perbedaan untuk pelamar formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat memiliki sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang tadi itu ya, semua saya sebutkan itu ada standar yang disesuaikan. Itu untuk TOEFL yang umum 475, kalau yang tadi kan 550 ya, ini 475. Yang TOEFL IBT-nya 52, tadi kan 80, ini 52. TOEFL CBT-nya 150, tadi kan 214 ya, 214. TOEIC-nya itu minimal 500, tadi 690, dan IELTS-nya 5,5, tadi 6,5. Oke. Nah, yang ketiga, pelamar yang menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Arab, Cina, Rusia, Prancis, Spanyol, Jerman, Jepang, dan Korea, memiliki sertifikat penguasaan bahasa asing tersebut ya, dengan nilai minimal setara dengan nilai pada poin 1 dan 2 di atas sesuai dengan tabel penyetaraan nilai pada lampiran 2. Oke. Sampai di sini dulu nih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertama adalah masih bingung ini banyak jenis sertifikat TOEFL PBT, IBT, kemudian CBT, IELTS dan sebagainya. Ini salah satu atau harus semuanya? Ini ada yang menanyakan seperti itu ya. Jawabannya adalah salah satu. Jadi hanya salah satu yang memang teman-teman sudah punya, asalkan standar nilainya sudah sesuai. Jadi jangan karena teman-teman sudah mengikuti semua, misalnya punya sertifikat semuanya, teman-teman kemudian sertakan, tidak perlu. Saran saya adalah sampaikan saja, misalnya teman-teman punya semua nih, sampaikan saja satu sertifikat dari beberapa pilihan tadi yang memang nilainya paling tinggi, itu sampaikan saja. Nah, pertanyaan kedua, kalau
saya punya bahasa lain selain bahasa Inggris, apakah saya harus menyertakan bahasa Inggris dan bahasa lainnya, misalnya bahasa Arab atau bahasa Jepang dan lain sebagainya? Jawabannya adalah kembali ke teman-teman, memilihnya jalur bahasa apa itu dulu nanti, karena pasti ketika mendaftar teman-teman akan ada opsi untuk memilih jalur apa atau jurusan apa yang teman-teman pilih. Misalnya jurusan teman-teman adalah sastra Inggris, tentu nanti larinya adalah ke bahasa Inggris walaupun teman-teman memiliki kemampuan bahasa lain. Kalau teman-teman misalnya memilih jalur sastra Arab misalnya karena lulusannya sastra Arab, pasti akan diarahkan ke bahasa Arab. Itu tidak perlu menyertakan TOEFL, hanya sertifikat dengan bahasa yang teman-teman kuasai. Pertanyaan ketiga, nilai atau skor dari bahasa lain itu seberapa? Nah, ini kita coba, saya juga belum tahu, kita cek ya ke lampiran 2 seperti apa. Oke, terjawab ya. Terjawab. Jadi di sini di lampiran 2 teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa pengumuman Kemlu itu clear, sangat jelas. Teman-teman coba baca dengan seksama dan kemudian ikuti, termasuk tadi misalnya ada disebutkan bahwa penyetaraan nilainya itu ada disampaikan di lampiran 2. Mungkin teman-teman ada yang tidak membaca nilai kalau saya Rusia berapa ya. Nah, ini di sini ada nih. Di sini ada di lampiran kedua halaman nih, saya sebutkan nih halamannya 26, halaman terakhir ya. Di situ dijelaskan bahwa jenis bahasa asing itu tadi TOEFL sudah kita sebutkan ya, TOEFL dan sejenisnya. Nah, untuk bahasa Arab itu namanya TOEFL. Kalau teman-teman lihat di situ skor minimalnya bukan 550 tapi 500. Kemudian China di situ ada HSK level 5, kemudian TOCFL level 4. Kemudian ini saya baca yang diplomatnya aja ya. Kemudian Prancis itu DLF B2, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di halaman 26. Di bawah itu singkatan-singkatan saya juga nggak paham. Intinya adalah semua skornya sudah ada di situ. Oke, jadi clear bahwa ketika teman-teman adalah jalur bahasa Arab, maka bukan 550 tapi 500 saja. Oke, kita kembali ke atas. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tata cara pendaftaran. Pertama ya, pendaftaran dilakukan secara online melalui laman sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK pada KTP atau NIK pada KK dan nomor KK. Kedua, pendaftaran secara daring atau online dibuka pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 10 malam bertepatan dengan Kemlu merilis informasi ini, dan ditutup pada tanggal 21 Juli. Diingat-ingat teman-teman, waktunya cukup panjang, 21 hari ya, sehingga teman-teman punya banyak waktu untuk merenung kembali, mempersiapkan segalanya. Ditutup pada tanggal 21 Juli jam 11.59 malam atau 23:59 WIB. Oke, jangan tergesa-gesa, pastikan semuanya lengkap, semuanya siap, karena cukup panjang. Dan ini pendaftarannya online. Nah, berkas-berkas lamaran nantinya harus diunggah atau diupload ke laman sscasn.bkn.go.id ya. Ingat, bukan di icpns.kemlu.go.id tapi di yang BKN ya. Apa saja yang harus disiapkan dan harus diupload atau diunggah, kita coba baca pelan-pelan, dan mana yang perlu penekanan harus saya sampaikan. Yang pertama, surat lamaran ditujukan kepada Menlu di Jakarta, diketik dengan komputer ya, diperhatikan ya, bukan ditulis tangan, diketik dengan komputer, diberi materai 10.000, ditandatangani dengan pena warna biru. Nah, ini juga perlu diperhatikan, jangan teman-teman
karena suka warna merah misalnya, kemudian tanda tangan pakai warna merah atau hijau atau hitam, tapi diminta dengan pulpen warna biru. Format lamaran atau format surat lamaran dapat diunduh pada laman icpns.kemlu.go.id. Oke. Jadi daftarnya di BKN, tapi untuk mendaftar harus melampirkan surat lamaran. Di mana formatnya? Ke icpns.kemlu.go.id. Tuh teman-teman, agak jeli dikit ya, dan pelan-pelan bacanya. Yang kedua, KTP yang masih berlaku atau melampirkan surat keterangan atau KTP sementara bagi pelamar dari dalam negeri dan atau paspor dan izin tinggal yang masih berlaku bagi pelamar dari luar negeri. Ini untuk yang di dalam negeri, pelamar dari dalam negeri cukup melampirkan KTP atau surat keterangan KTP sementara, hanya itu saja. Tapi kalau teman-teman yang dari luar negeri, bisa KTP, bisa paspor, bisa keduanya. Dan jangan lupa visa yang masih berlaku. Oke, jelas ya? Jadi dan atau itu maksudnya adalah bisa KTP saja, bisa KTP dan paspor. Kemudian yang ketiga, ijazah asli S1 dan transkrip nilai. Saya ulangi lagi, ijazah asli, bukan fotokopi dengan legalisir seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Misalnya legalisir, ini ternyata tidak. Yang diminta adalah ijazah asli dan transkrip nilai. Oke, untuk kelulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan hasil penilaian kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya Kemdikbud ya. Jadi kalau teman-teman lulusan luar negeri, pastikan teman-teman sudah melakukan penyetaraan di Kemdikbud. Itu juga harus dilampirkan. Untuk pelamar formasi khusus putra-putri lulusan terbaik cum laude, apabila keterangan predikat cum laude tidak tercantum dalam ijazah atau transkrip nilai, maka wajib melampirkan surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan predikat kelulusan dengan cum laude itu tadi. Ya, kalau sudah ada di ijazah atau di transkrip, tidak perlu. Yang ketiga, surat keterangan lulus atau ijazah sementara tidak dapat diterima. Diingat-ingat, berarti kalau teman-teman sudah lulus tapi belum pegang ijazah asli, belum bisa untuk tahun ini mendaftar di Kemlu. Selanjutnya adalah surat pernyataan menyetujui ketentuan dan syarat yang telah dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani dengan pena biru. Lagi ya, dicatat, dan formatnya juga teman-teman bisa unduh di laman icpns.kemlu.go.id. Selanjutnya, dokumen yang harus disampaikan adalah daftar riwayat hidup terakhir dengan format yang telah disediakan, diketik menggunakan komputer, bermaterai 10.000 dan ditandatangani dengan pena biru. Lagi-lagi pena biru. Sama, formatnya juga bisa diunduh di icpns.kemlu.go.id. Selanjutnya, yang ke-6 ya, akte kelahiran dan atau surat keterangan lahir dikeluarkan oleh perwakilan RI di luar negeri. Ini maksudnya gimana nih? Jadi teman-teman, kalau teman-teman adalah kelahiran di luar negeri, itu biasanya mendapatkan surat keterangan lahir dari perwakilan RI di negara tempat teman-teman dilahirkan. Nah, ini artinya adalah ya sama saja. Maksudnya kalau teman-teman punyanya akte kelahiran, yaitu yang disampaikan. Kalau teman-teman punya surat keterangan lahir, itu yang disampaikan. Teman-teman mau melampirkan dua-duanya, kalau punya dua-duanya juga boleh, karena disebutkan dan atau. Oke. Selanjutnya, pas foto terbaru. Ingat, terbaru, berpakaian formal dengan latar belakang merah ya, ukuran 4x6, berwarna. Oke, jelas ya. Pas fotonya punya beberapa kriteria, terbaru, berpakaian formal. Saran saya pakai
PSL, kemeja putih, dasi gelap, kemudian jas gelap bagi yang laki-laki. Yang perempuan bisa pakai blazer. Kalau saran saya, kalau perempuan itu misalnya blazer dan kebetulan berjilbab, kalau bisa warnanya kontras ya, putih, misalnya putih. Baiknya sih amannya hitam putih ya, amannya ya. Jilbabnya putih, blazernya hitam, dalamannya, baju dalamnya putih, itu paling aman. Berlatar belakang merah, ukurannya 4x6. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sertifikat TOEFL asli atau hasil tes bahasa lainnya yang disyaratkan pada poin 5 yang tadi saya sebutkan di atas ya. Udah cukup jelas, asli disebutkan. Kemudian informasi hasil akreditasi perguruan tinggi. Informasi hasil akreditasi perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi dari perguruan tinggi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Oke. Saya agak kurang nangkep ini, tapi mungkin yang dimaksud adalah akreditasi perguruan tingginya ya. Maksudnya apakah perguruan tinggi itu akreditasi A, B, C. Nah itu mungkin teman-teman bisa dapatkan dari pihak kampus mungkin ya. Ada tambahan berkas syarat khusus bagi pelamar jalur putra dan putri Papua dan Papua Barat mengunggah surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku yang menyatakan garis keturunan orang tua, bapak atau ibu asli Papua atau Papua Barat. Bagi pelamar jalur penyandang disabilitas, menyampaikan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan tautan video singkat berdurasi 1-3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Oke, ini sepertinya yang untuk diplomat nggak ada ya. Oke, dokumen persyaratan udah ya, selesai ya dokumennya ya. Dokumen persyaratan yang diunggah adalah scan berkas asli berwarna. Ini teman-teman perlu catat, semua dokumen yang ditulis dalam pengumuman dan yang sudah saya sampaikan tadi harus di-scan yang aslinya. Jadi kalau teman-teman foto KTP misalnya ya KTP asli yang di-scan, bukan fotokopi KTP ya. Beda ya. Teman-teman punya fotokopi KTP itu di-scan, itu nggak boleh. Jadi KTP aslinya, ijazah aslinya, sertifikat TOEFL aslinya, akte kelahiran aslinya, semuanya asli yang berwarna. Dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka. Nah ini teman-teman harus double check. Teman-teman ketika sudah scan berkasnya sudah benar, teman-teman coba buka dulu sebelum di upload nih, sebelum dimasukkan ke dalam filenya. Teman-teman buka dulu, bisa dibuka enggak, jangan-jangan korup atau enggak komplit scanannya. Dan juga dokumen tidak rusak dan terbaca dengan jelas, karena kualitas scanner juga mungkin berbeda-beda. Jadi teman-teman pastikan bahwa itu bisa dibuka. Ketika sudah bisa dibuka, pastikan itu dapat dibaca dengan jelas. Oke. Dan yang ketiga adalah pastikan bahwa itu tidak rusak dokumennya maupun hasil scanannya. Itu pastikan teman-teman semua sebelum teman-teman upload. Nah, selanjutnya adalah SKCK. SKCK tidak dipersyaratkan di atas tadi, tapi setelah pelamar dinyatakan lulus tahap akhir, teman-teman diharuskan menyampaikan SKCK asli. Jadi tidak dipersyaratkan di awal, tapi pada akhirnya nanti itu diminta. Selanjutnya, berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dan atau tidak terbaca oleh panitia dinyatakan tidak lulus. Nah ini sayang sekali kan ya, kalau berkas teman-teman semuanya tidak ada masalah secara administratif, tapi hanya karena tidak bisa dibuka atau tidak bisa di-download oleh panitia, kemudian teman-teman tidak diluluskan. Ini sayang sekali. Nah ini yang terakhir nih, yang sering saya sebutkan di video-video sebelumnya. Pelamar diminta untuk tidak mengunggah dokumen-dokumen lain selain yang tersebut pada butir 3. Oke, jadi
pastikan teman-teman cek kembali semua yang diminta dan tidak menyampaikan apa yang tidak diminta. Ini yang sudah sering saya sampaikan. Selanjutnya adalah poin tempat pelaksanaan, tahapan, dan sistem penilaian seleksi. Yang pertama, tempat dulu, tempat pelaksanaan seleksi. Tempat pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan sesuai masing-masing tahapan seleksi dengan memperhatikan protokol kesehatan, khususnya apabila tes dilaksanakan memerlukan kehadiran fisik pelamar. Tempat dan prosedur pelaksanaan seleksi tiap tahapan akan disampaikan melalui pengumuman masing-masing tahapan seleksi. Sayang sekali ya, kita nggak punya informasi dan pertanyaan kita, kegalauan kita tentang ini belum bisa terjawab pada video kali ini. Kita belum tahu nih, dari sini kita belum tahu ya tempatnya di mana. Kemudian yang kedua, offline atau hadir fisik kita juga belum tahu. Nah, jadi ya belum terjawab lah ini. Tapi teman-teman, di sini disampaikan bahwa intinya tempat dan prosedur pelaksanaan seleksi akan disampaikan atau akan diumumkan di masing-masing tahapan seleksi. Jadi sekarang kan masih administrasi nih, fokus di administrasi. Setelah administrasi nanti akan keluar pengumuman siapa yang lulus di tahap administrasi, nanti baru kemudian akan diumumkan tahapan selanjutnya, prosedurnya seperti apa, dan tempat pelaksanaan seleksinya di mana. Tahapan seleksi. Oke. Tahapan seleksi yang kedua. Pelamar mengikuti tahapan seleksi untuk masing-masing jabatan sebagai berikut. Oke, kita fokus ke diplomatnya ya. Diplomatnya semuanya. Seleksi administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT BKN, CAT BKN. Kemudian yang ketiga, seleksi kompetensi bidang. Oke. Jadi pada tahapan ini, maksudnya pada tahun ini, itu beda dengan masa saya, dan seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa judulnya itu tahapannya tidak banyak seperti biasanya, tapi hanya 3. Oh, enak dong? Enggak. Jadi ternyata ini hanya perbedaan formula saja. Jadi ternyata semua yang sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya itu dimasukkan semua di dalam satu payung SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi tes kesehatan, kemudian tes bahasa, kemudian tes wawancara, tes psikologi, itu semua ada di dalam SKB. Jadi kalau ditanya berapa tahap seleksi CPNS Diplomat Kemlu 2021, itu hanya 3. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Nah, di kompetensi bidang ini ada lagi macam-macamnya. Jadi di seleksi kompetensi bidang itu ada 4 jenis seleksi atau tes. Yang pertama adalah tes kesehatan fisik dan psikis. Oke. Jadi tes kesehatan fisik dan psikis itu dijadikan satu. Kemudian ada tes substansi jabatan istilahnya. Jadi kalau yang biasanya adalah tes seleksi kompetensi bidang itu tes sendiri, ini jadinya adalah tes substansi jabatan menggunakan CAT BKN juga. Yang ketiga, tes kemampuan bahasa asing. Yang keempat adalah tes esai dan wawancara. Nah, ini berarti kalau dulu itu substansi jabatannya ada pilihan ganda dan esai, ini di sini berbeda, esainya dipindah ke yang bagian bawah dengan wawancaranya. Oke, kita belum tahu nih gambaran detailnya seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Dalam seleksi kompetensi bidang ada 4 dan stepnya juga agak berbeda ya. Yang pertama adalah tes kesehatan dulu dan psikologi, kemudian yang kedua tes substansi jabatan istilahnya sekarang, yang ketiga tes kemampuan bahasa asing, kemudian yang keempat tes esai dan wawancara. Oke, sistem penilaiannya sekarang. Di sistem penilaiannya ini disampaikan bahwa untuk seleksi administrasi sistemnya gugur. Oke, ini teman-teman harus perhatikan karena ini berkaitan dengan strategi yang harus teman-teman laksanakan. Yang pertama, seleksi administrasi sistemnya gugur. Ketika teman-teman dinyatakan tidak lengkap berkasnya, maka otomatis akan gugur, tidak dapat lanjut ke tahap selanjutnya.
Oke, selanjutnya adalah seleksi kompetensi dasar. Ini sistemnya adalah passing grade. Jadi nanti akan ditetapkan passing grade-nya berapa. Kemudian teman-teman dengan passing grade dengan nilai terbaik sebanyak 420 orang akan otomatis lolos. Jadi sebenarnya sama saja. Ini sistemnya juga sistem gugur tapi tidak ditulis sistem gugur. Intinya adalah 420 orang saja yang lolos ke tahap selanjutnya. Nah, nanti ini maksudnya N kali 40% adalah nanti nilai teman-teman di passing grade di SKD ini itu memiliki bobot 40% dari total nilai di akhir nanti. Nanti ini akan nyambung, teman-teman akan paham. Intinya adalah misalnya teman-teman punya nilai berapa? 100 misalnya ya. Maka teman-teman menyimpan 40 poin. 40% dari 100 ya, 40 poin. Itu dulu ya. Jadi yang akan lolos adalah 420 orang. Angka 420 adalah formasi, jumlah formasi 140 dikali 3. Itu yang akan lolos dengan nilai terbaik tentunya. Itu nanti memiliki bobot dari nilai yang teman-teman kumpulkan 40% dari total nilai yang akan dijumlahkan di belakang. Nah, tahap yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Itu memiliki nilai 60%. Oke, jadi misalnya teman-teman tadi di awal mengumpulkan 40, kemudian di kompetensi bidang teman-teman mengumpulkan 60, maka akan dijumlahkan, itulah total dari nilai teman-teman 100 misalnya. Itu ya. Nah, tapi dari tadi kalau teman-teman ingat bahwa di seleksi kompetensi bidang ini ada 4 lagi jenis seleksi atau 4 jenis tes. Itu 2 memiliki nilai yang akan diakumulasikan, ada 2 yang sistemnya gugur. Yang pertama tahapannya ya, di seleksi kompetensi bidang ini ada 4. Yang pertama adalah tahapan tes kesehatan fisik dan psikis. Jadi teman-teman akan dites kesehatannya, kemudian teman-teman ketika dinyatakan layak atau dinyatakan sehat, maka teman-teman bisa lanjut. Tapi jika teman-teman tidak dinyatakan layak, maka teman-teman akan gugur di tahap awal SKB ini. Jadi diperhatikan nih. Jadi ini lebih ketat lagi. Kalau di video sebelumnya saya sampaikan bahwa tes kesehatan itu tidak memiliki nilai maksudnya tidak menentukan tapi hanya menjadi catatan. Tapi ternyata di tahun ini berbeda. Ini menjadikan teman-teman bisa gugur di tahap awal SKB ini kalau teman-teman tidak dinyatakan sehat secara fisik dan psikis. Tahap kedua dari tes seleksi atau tahap kedua dari seleksi kompetensi bidang adalah tes substansi jabatan ya. Ini memiliki nilai bobot 70% dari total SKB. Jangan bingung nih teman-teman nih. Saya juga awal-awal sempat bingung, tapi intinya adalah tadi kan besarnya di atas dulu nih. SKD 40, kemudian SKB 60. Dijumlahkan 100% nih. Oke, yang SKD 40 clear. Sudah aman lah, itu dia nggak ada pecahannya lagi. Udah lupakan 40%. Ketika teman-teman punya nilai di SKD baik, maka teman-teman menyumbangkan 40% dari nilai total akhir nanti. Nah, yang 60 ini itu dipecah lagi. Jadi 60 ini komponennya adalah yang 70% ini adalah dari tes substansi jabatan. Jadi teman-teman dari 60% ini dari mana aja sih sumbernya? Yang pertama adalah itu tadi kompetensi atau tes substansi jabatan, itu memiliki bobot 70%. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah tes kemampuan bahasa yang sistemnya juga gugur. Jadi teman-teman ketika tes kesehatan lewat, maksudnya lolos, kemudian masuk ke tes substansi jabatan juga lolos, kemudian teman-teman di tes bahasa tidak mencapai passing grade yang sesuai dengan standar yang disampaikan di atas tadi, maka teman-teman dinyatakan gugur. Tapi kalau teman-teman melewati batas yang telah ditetapkan atau minimum
passing grade-nya, maka teman-teman lanjut ke tes esai dan wawancara yang mana dia memiliki komponen 30%. Oke, jadi 70% yang tes substansi jabatan dan 30% dari esai dan wawancara dikumpulkan jadi 100. Yang mana 100% ini adalah 60% dari komponen akhir tadi. Semoga teman-teman nggak bingung. Saya juga di awal-awal membaca pengumuman ini juga agak bingung. Tapi ya inilah, kita lagi-lagi teman-teman bisa untuk memahami kalau pelan-pelan. Jadi teman-teman yakin saya kalau teman-teman mau pelan-pelan membaca pasti paham ya. Jadi itu penjelasan, moga-moga nggak makin buat bingung teman-teman. Penilaian seleksi kompetensi bidang SKB tes esai dan wawancara substansi didasarkan pada penilaian panelis wawancara terkait dengan penguasaan substansi tugas dan jabatan, kemampuan bahasa, integritas dan etika, penampilan dan postur, perilaku dan sikap, dan motivasi serta bakat. Jumlah nilai tersebut akan diberikan bobot nilai sebesar 30%. Oke, ini sungguh sangat detail teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman sudah tidak perlu menebak-nebak lagi gimana bisa lolos di tahapan ini atau bisa mendapatkan, sekarang bahasanya bukan lolos ya, karena semua diakumulasikan. Jadi bagaimana teman-teman bisa mendapatkan nilai sebaik mungkin di tahap wawancara dan esai ini, teman-teman diminta untuk menunjukkan kemampuan substansi terkait dengan penguasaan substansi tugas dan jabatan. Teman-teman harus tahu tugas dan jabatan apa saja yang kira-kira akan dibebankan kepada teman-teman terkait isu dan jurusan teman-teman. Kemampuan bahasa, oke, jelas ya, kemampuan bahasa artinya bahasa teman-teman. Syukur-syukur ada lebihnya, misalnya teman-teman bahasa Inggris punya bahasa lain atau sebaliknya. Integritas dan etika, oke. Ini jelas ya, etikanya teman-teman, kemudian integritasnya teman-teman akan dites di sini. Penampilan dan postur, ya, yang sering saya ulang-ulang bahwa penampilan menjadi sesuatu yang diperhatikan. Di sini ditegaskan teman-teman harus memberikan kesan yang baik. Perilaku dan sikap, ya, teman-teman juga diminta untuk menampilkan atau menunjukkan perilaku dan sikap yang tepat. Motivasi serta bakat. Nah, ini juga harus bisa ditunjukkan nih teman-teman, bahwa teman-teman punya motivasi yang memang lebih untuk menjadi seorang diplomat, serta bakat apa teman-teman nanti mungkin juga akan diuji di sini. Itu sepertinya pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman sscasn.pkn.go.id dan laman icpns.kemlu.go.id. Oke, ini sepertinya kita sudah masuk di akhir. Lain-lain, seluruh pelamar seleksi CPNS wajib membaca dan memahami seluruh isi pengumuman ini. Disebutin tuh. Dan pengumuman-pengumuman selanjutnya. Kesalahan dalam menjalani tiap tahapan seleksi menjadi tanggung jawab pelamar. Panitia seleksi penerimaan tidak mengadakan surat menyurat dan memungut biaya apapun dalam seleksi penerimaan CPNS Kemlu. Ya, ini ditekankan bahwa tidak ada surat menyurat, tidak ada pungutan biaya apapun. Kalau teman-teman ada yang ngirim email atau apa sebagainya, abaikan, karena Kemlu tidak akan memberikan informasi secara personal. Pasti informasinya melalui website yang sudah ditetapkan tadi. Kelulusan pelamar adalah hasil upaya dan prestasi pelamar sendiri. Dalam hal terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Pelamar, keluarga, dan atau pihak lain dilarang memberikan sesuatu kepada panitia seleksi dan atau pihak-pihak terkait rangkaian seleksi dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyebabkan pelamar digugurkan kelulusannya. Jadi kalau teman-teman ternyata pada satu sisi memang mampu atau bisa melewati seluruh tahapan, tapi di sisi lain teman-teman juga berupaya untuk melalui jalur-jalur yang tidak baik,
dan ternyata teman-teman pada akhirnya lulus, itu bisa digugurkan. Sayang sekali ya. Jadi teman-teman yang membayar sesuatu ingin lulus malah jadi nggak lulus kalau di Kemlu. Jadi tolong itu dicamkan, diperhatikan teman-teman, jangan sekali-kali mencoba upaya lain selain belajar dengan giat dan fokus pada peningkatan kualitas substansi teman-teman. Seluruh pelamar diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Ini diulang-ulang sama Kemlu di pengumuman ini mulai poin 2, 3, 4. Kelima, informasi resmi terkait dengan seleksi CPNS Kemlu tahun anggaran 2021 hanya dapat dilihat pada laman itu tadi sscasn.bkn.go.id dan icpns.kemlu.go.id. Para pelamar diwajibkan untuk terus-menerus memantau situs dimaksud, seperti yang tadi saya sampaikan. Bagi pelamar yang lulus setiap tahapan diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Pelamar yang tidak hadir pada tahap seleksi berikutnya dinyatakan gugur. Dalam hal pelamar telah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP, nomor induk pegawai, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya. Jadi tolong direnungkan dulu sebelum mendaftar. Sayang kalau sampai kemudian tidak boleh mengikuti seleksi di tahun berikutnya ketika teman-teman sudah lulus. Apabila pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan atau melanggar tata tertib pelaksanaan seleksi, baik pada setiap tahapan tes atau ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS atau PNS di Kemlu, maka Kemlu berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan ujian dan atau memberhentikan sebagai CPNS atau PNS Kemlu dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain tidak terbatas pada tindakan plagiarisme, mencontek, menggunakan joki, memalsukan dokumen, berbicara dengan orang lain di tengah pelaksanaan tes, merekam dan atau menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi tes, serta membuka aplikasi atau portal lain selain yang ditentukan oleh panitia seleksi pada saat ujian. Nggak boleh ya. Saya yakin sih teman-teman tidak akan melakukan tindakan-tindakan itulah. Selanjutnya, panitia seleksi hanya menggunakan hasil tes yang dilakukan oleh panitia seleksi atau pihak lain yang ditunjuk dalam rangkaian kegiatan seleksi. Hasil dari tes-tes sejenis di luar rangkaian seleksi CPNS Kemlu 2021 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Nggak terlalu penting. Keputusan panitia seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke. Pengaduan. Nah, ini ada kanalnya nih. Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS Kemlu tahun 2021 hanya diterima pada alamat surat elektronik keluhan dan saran cpns@kemlu.go.id. Oke. Ke-12 maksud saya, permohonan informasi dapat disampaikan melalui alamat email elektronik informasi cpns@kemlu.go.id. Jadi ada 2 email yang berbeda tergantung kebutuhan teman-teman apa. Kalau mau mengadukan sesuatu, pengaduan itu misalnya teman-teman melihat kecurangan atau apa, atau menemukan salah satu oknum yang menjanjikan sesuatu dan sebagainya, sampaikan di sini. Atau teman-teman ada saran perbaikan, sampaikan di sini juga di keluhan dan saran cpns@kemlu.go.id. Tapi kalau teman-teman ada memerlukan informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi, itu ngirim emailnya bukan ke yang tadi tapi ke informasi cpns@kemlu.go.id. Oke. Ini udah sangat panjang dan semoga teman-teman bisa sukses. Dan kalau ada pertanyaan yang masih kalian ingin tanyakan seputar seleksi CPNS Diplomat Kemlu, tulis saja di komen. Nanti kita akan coba, saya akan coba jawab di situ juga, dan mungkin saya akan buatkan videonya jika banyak yang menanyakan. Dan untuk tahapan-tahapan selanjutnya, jika ada update lagi, kita akan kupas lagi di addon 44. So pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kalian juga tidak ketinggalan video-video di channel ini. Sukses teman-teman semua. Moga-moga teman-teman yang punya keinginan untuk bergabung di Kemlu setelah tentunya mengetahui
sebagian besar informasi tentang Kemlu, diplomasi, dan segala macam tugasnya plus minusnya. Silahkan bergabung. All the best teman-teman, moga-moga dapat melalui semuanya dengan baik, dan yang paling penting saat ini adalah jaga kesehatan, tetap prokes dengan ketat sehingga teman-teman bisa melalui dan bisa mengikuti dengan fokus, dengan prima, dan menghasilkan dan mendapatkan hasil yang terbaik yang teman-teman inginkan. Oke, segitu aja dulu. Moga-moga kita ketemu di Kemlu di tahun 2022 nanti. Bye-bye, terima kasih.